perkenalkan nama saya Pascalia Gloria Adilis dari kelas A7 semester 1 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di sini saya akan melakukan penyuluhan atau sosialisasi pemahaman anti korupsi dengan dosen pengampu Dr. Randa Debbie CH Rende MSI. Kita masuk dalam video. Shalom. Damai di hati. Baiklah, saya di sini mau melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pemahaman anti korupsi. Jadi, korupsi itu adalah salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan suatu bangsa. Tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan moral masyarakat, memperburuk ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memerangi korupsi melalui pendidikan, penegakan hukum, dan penguatan budaya anti korupsi. Pengertian korupsi: korupsi adalah pemberantasan tindak pidana. Korupsi adalah tindak melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ciri-ciri korupsi: penyalahgunaan kekuasaan untuk keuangan pribadi, dilakukan secara sengaja dan terorganisir, merugikan kepentingan umum atau negara. Jenis-jenis korupsi: korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain korupsi uang, mencuri atau penggelapan uang negara, penyuapan, di mana seorang memberikan uang atau hadiah untuk mendapatkan keuangan tertentu. Korupsi kekuasaan, penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nepotisme, yaitu memberikan posisi atau peluang kepada keluarga atau teman dekat meskipun mereka tidak kompeten. Korupsi administrasi, manipulasi data atau dokumen untuk kepentingan pribadi, penghambatan proses dengan tujuan tertentu. Korupsi proyek, penggelembungan anggaran, manipulasi tender untuk memenangkan pihak tertentu. Penyebab korupsi: korupsi terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal: keserakahan, dorongan untuk memperkaya diri sendiri berlebihan, moralitas rendah, tidak adanya integritas atau nilai-nilai etika. Kebutuhan ekonomi, dorongan ekonomi karena kondisi finansial yang sulit. Faktor eksternal: sistem yang lemah, kurangnya pengawasan dalam sistem pemerintahan, budaya toleransi terhadap korupsi, pandangan masyarakat yang permisif terhadap tindakan korupsi, rendahnya penegakan hukum, hukuman yang ringan atau inkonsistensi dalam penerapan hukum. Dampak korupsi: korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan dalam berbagai aspek. Dampak ekonomi: penurunan investasi karena kurangnya kepercayaan investor, kebocoran anggaran negara sehingga mengurangi alokasi dana untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Dampak sosial: meningkatkan ketimpangan sosial, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Dampak politik: melemahnya demokrasi karena pengaruh uang dalam politik. Ketidakstabilan politik akibat konflik kepentingan. Dan dampak moral: rusaknya integritas individu dan masyarakat. Generasi muda kehilangan teladan yang baik. Upaya pemberantasan korupsi: pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang menyeluruh baik dari sisi hukum, pendidikan maupun budaya. Penegakan hukum: yang pertama, kelembagaan anti korupsi. Di Indonesia, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi, kerjasama antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam penegakan kasus korupsi. Yang kedua, hukum yang tegas,
memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi sebagai efek jerah, penyitaan aset koruptor untuk memulihkan kerugian negara. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Pendidikan moral mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal melalui seminar, pelatihan, dan kampanye anti korupsi. Penanaman nilai moral membiasakan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak usia dini. Reformasi sistem, transparansi menggunakan teknologi untuk membuka akses informasi publik seperti dokumen, menjamin keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pengawasan yang ketat, meningkatkan fungsi lembaga audit seperti Badan Pemeriksaan Keuangan. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah, menguatkan budaya anti korupsi, keteladanan pemimpin. Pemimpin harus menjadi panutan dalam menjaga integritas, keterlibatan masyarakat, mengeduksi masyarakat untuk memberi atau menerima suap. Yang keenam, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan pemberantasan korupsi seperti 1. Melaporkan kasus korupsi. Masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi melalui saluran resmi seperti aplikasi lapor atau KPK. Yang kedua, mengawasi kinerja pemerintah, berpartisipasi dalam forum publik atau mengakses laporan keuangan negara. Yang ketiga, menolak praktek korupsi, tidak terlibat dalam penyuapan, nepotisme, atau gratifikasi. Yang ketujuh, hambatan dalam pemberantasan korupsi. Beberapa hambatan yang sering dihadapi: korupsi sistemik, korupsi yang sudah melanggar dalam institusi, intervensi politik, tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, kurangnya perlindungan bagi pelapor, ancaman terhadap whistleblower. Contoh kasus korupsi di Indonesia, beberapa kasus besar yang menjadi sorotan: kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, kerugian negara triliun rupiah akibat penyelewengan dana bantuan. Sekian dari video saya. Terima kasih dan mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.